Dalam video ini, saya akan membahas kondisi Das Marongge di Kabupaten Lombok Timur, mulai dari bagian hulu, tengah, hingga hilir. Pembahasan ini tidak hanya melihat aliran air, tetapi juga bagaimana kondisi biofisik, pengelolaan, dan aktivitas masyarakat mempengaruhi kualitas dan kuantitas air sepanjang das. Because watershed is not just about water flowing, but it's a connect system, di mana apa yang terjadi di hulu akan berdampak langsung hingga ke hilir. Oleh karena itu, pada video ini saya akan mengajak kalian semua untuk menyusuri Das Marongge dari hulu sampai hilir dan melihat bagaimana perubahan tersebut terjadi di lapangan. Perjalanan ini dimulai dari bagian yang paling atas, di Desa Jeruk Manis tepatnya, sekitar 680 mdpl. Begitu sampai di sini, yang langsung terasa adalah suasananya yang masih sangat alami. Air muncul langsung dari mata air, mengalir pelan melalui alur sungai yang kecil, masih berbentuk V, di antara lereng yang cukup curam. Di sekelilingnya masih didominasi oleh hutan, dengan vegetasi seperti mahoni, beringin, dan tumbuhan bawah yang rapat. Dan disinilah sebenarnya peran hutan dalam sebuah das benar-benar terlihat. Hutan bukan hanya penutup lahan, tapi juga berfungsi sebagai penyerap air, menahan aliran permukaan, dan menjaga air tetap tersedia sepanjang waktu. Dari hasil wawancara dengan Bapak Katifan Jov, usia 45 tahun, dan Bapak Hamzan, usia 37 tahun, mereka menjelaskan bahwa air di wilayah ini tetap tersedia, baik saat musim hujan maupun musim kemarau. Bahkan, kualitas airnya masih sangat baik, jernih, dan bisa langsung diminum. Namun, di balik kondisi yang terlihat ideal ini, ada hal yang cukup menarik. Meskipun sumber air berada di wilayah hulu, justru masyarakat yang tinggal di bagian atas tidak mendapatkan air sebanyak masyarakat di bagian bawah. Air dari mata air ini dialirkan menggunakan pipa, kemudian ditampung terlebih dahulu di reservoir, baru disalurkan ke masyarakat. Tapi, karena sistemnya masih sederhana, distribusinya belum merata. Selain itu, pemanfaatan air juga diatur harus menggunakan izin dan tidak boleh diperjualbelikan atau dikomersilkan. Namun, pada praktik di lapangan, sistem distribusi air masih menghadapi beberapa kendala. Beberapa pipa yang digunakan sudah mengalami kerusakan dan kebocoran, sehingga aliran air tidak optimal dan menyebabkan sebagian air terbuang sebelum sampai ke masyarakat. Kondisi lain yang cukup penting terlihat saat musim hujan, karena belum adanya bangunan pengendali aliran seperti cek dam atau bendungan. Namun, pada bagian yang sedikit lebih ke bawah dari lokasi mata air, terdapat bendungan kecil atau dam irigasi sederhana yang dibangun di aliran sungai. Bangunan ini berfungsi untuk membantu mengatur aliran air dan mendukung kebutuhan irigasi masyarakat. Dari sisi kelembagaan, wilayah ini termasuk dalam kawasan BTNGR yang berperan dalam menjaga kelestarian hutannya. Selain itu, masyarakat di hulu juga sudah mulai sadar akan pentingnya konservasi. Terlihat dari adanya penanaman di sekitar mata air. Jadi keseluruhan, kondisi biofisik di hulu masih sangat baik. Namun, pengelolaan air dan distribusinya masih perlu diperbaiki. Dan titik inilah semua kondisi bagian das mulai terbentuk. Jadi guys, hari ini kita lagi ada di Das Marongge, tepatnya itu ada di Desa Jeruk Manis. Jadi di sini ketinggian tempatnya itu sekitar 680 mdpl, langsung dari sumber mata air. Memasuki bagian tengah das, yaitu di Desa Padamare, Kecamatan Sukamulya, Lombok Timur, pada ketinggian sekitar 250 mdpl, kondisi mulai mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan wilayah hulu. Dari sisi topografi, wilayah ini memiliki lereng yang lebih landai dibandingkan hulu, sehingga banyak dimanfaatkan sebagai lahan budidaya dan pemukiman. Tutupan lahan didominasi oleh sawah, ladang atau tegalan, serta kawasan pemukiman. Vegetasi alami telah banyak berubah menjadi tanaman budidaya seperti padi. Perubahan ini menyebabkan kemampuan lahan dalam menahan air dan tanah menjadi menurun. As a result, potensi erosi di wilayah tengah meningkat, terutama saat musim hujan, di mana tanah dari lahan pertanian mudah terbawa oleh aliran permukaan dan masuk ke sungai. Hal ini menyebabkan meningkatnya sedimentasi yang ditandai dengan kondisi air sungai yang mulai keruh. Pada titik pengamatan di sekitar jembatan, dengan lebar sekitar 17 hingga 20 meter, terlihat bahwa kualitas air mengalami penurunan dibandingkan wilayah hulu.
Di wilayah tengah ini sudah terdapat beberapa teknik konservasi tanah dan air yang diterapkan oleh masyarakat, seperti terasering pada lahan pertanian, serta penggunaan saluran irigasi beton. Terasering berfungsi untuk mengurangi kecepatan aliran permukaan dan menahan tanah agar tidak mudah tererosi. Sedangkan saluran irigasi beton membantu mengatur distribusi air secara lebih efisien ke lahan pertanian. Dari sisi infrastruktur, wilayah ini terdapat jembatan konvensional yang melintasi sungai, dengan adanya peran pemerintah yang ditandai dengan keberadaan papan dari BWS atau Balai Wilayah Sungai sebagai bentuk pengelolaan DAS. Masuknya limbah rumah tangga dari pemukiman juga semakin memperburuk kualitas air sungai. Dengan demikian, kondisi wilayah tengah merupakan zona transisi di mana perubahan penggunaan lahan, kondisi topografi, serta belum optimalnya penerapan teknik konservasi menyebabkan meningkatnya potensi erosi dan penurunan kualitas air. Selanjutnya, pada bagian hilir di Kecamatan Labuan Haji, pada ketinggian sekitar 0 mdpl, kondisi DAS menunjukkan perubahan yang paling signifikan. Dari sisi topografi, wilayah ini merupakan dataran yang lebih rendah, sehingga aliran sungai menjadi lebih lambat dan menyebabkan sedimen dari bagian hulu dan tengah mengendap di wilayah ini. Penggunaan lahan didominasi oleh jalan raya serta kawasan wisata. Vegetasi alami sangat terbatas, namun di beberapa area pesisir masih terdapat vegetasi mangrove dan kelapa yang berfungsi untuk sebagai pelindung pantai, menahan abrasi, serta membantu menyaring sedimen dan polutan dari aliran sungai. Berdasarkan pengamatan di sekitar jembatan dengan panjang sekitar 58 meter, kondisi air terlihat keruh, banyak sampah, dan berbau tidak sedap. This condition reflect the accumulation of impact along the watershed, di mana material hasil erosi dan limbah rumah tangga berkumpul di wilayah hilir. Selain itu, debit air juga semakin berkurang karena telah dimanfaatkan sejak dari bagian atas DAS. Dari sisi infrastruktur, di wilayah ini terdapat jembatan konvensional. Selain itu, tidak terlihat adanya peran pemerintah secara langsung di lapangan yang berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Dengan demikian, wilayah hilir menjadi area akumulasi dari berbagai tekanan lingkungan yang menyebabkan kondisi DAS semakin terdegradasi. Jadi, kesimpulannya secara keseluruhan, DAS Marongge yang terletak di Desa Jeruk Manis, kemudian mengalir melalui Desa Pademare, hingga Kecamatan Labuan Haji menunjukkan karakteristik wilayah dari hulu hingga hilir saling terhubung. Panorama wilayah DAS memperlihatkan perubahan kondisi dari hutan alami di hulu, lahan pertanian di tengah, hingga kawasan wisata di hilir atau pemukiman. Kondisi sungai juga mengalami perubahan dari air yang sangat jernih dengan debit stabil di hulu menjadi keruh, berbau, dan debitnya berkurang di bagian tengah hingga hilir. Perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi lahan budidaya dan pemukiman meningkatkan potensi erosi dan sedimentasi yang berdampak langsung terhadap kualitas air. Aktivitas masyarakat seperti petani, peternak, dan kebutuhan air rumah tangga sangat bergantung pada DAS, sehingga memperlihatkan hubungan yang erat antara kondisi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat. Dalam pengelolaan DAS, pemerintah memiliki peran melalui PUPR dalam penyediaan infrastruktur sumber daya air, TNGR dalam kawasan hutan di hulu, serta BWS dalam pengawasan dan pengelolaan DAS. Keberadaan kantor pengamat pengairan Marongge di Sikut juga mendukung pemantauan distribusi air di lapangan. Perbaikan pengelolaan dapat diarahkan pada peningkatan sistem distribusi air di wilayah hulu, termasuk perbaikan pipa yang rusak, penguatan fungsi bangunan air yang sudah ada, serta penerapan teknik konservasi tanah dan air di wilayah tengah seperti terasering dan pengelolaan irigasi yang lebih efektif. Di wilayah hilir, upaya pengelolaan perlu diperkuat melalui peningkatan pengawasan, pengendalian limbah rumah tangga, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai. Dengan pengelolaan yang lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir, keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya air dan kelestarian lingkungan dapat tetap terjaga.